Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengeluarkan aturan baru bagi pegawai ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bogor untuk mengenakan produk-produk lokal setiap hari Selasa. Unik sekali ya. Aturan ini pun sudah diberlakukan pada 31 Mei 2022 lalu. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 mengenai pakaian dinas aparatur sipil negara, seluruh ASN pemerintah Kota Bogor wajib mengenakan pakaian kasual dengan memakai produk-produk industri kreatif buatan dalam negeri. Mulai dari sepatu, kemeja, celana, tas, jam tangan, hingga kacamata, mereka wajib mengenakan produksi lokal. Gebrakan ini dibuat Bima Arya dengan maksud dan tujuan agar ASN di lingkungannya menjadi motor penggerak kebangkitan produk lokal dan UMKM pasca pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Selain itu, dengan digaungkannya kewajiban mengenakan produk lokal bagi ASN setiap hari Selasa ini diharapkan mampu menjadi kebiasaan bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana produk lokal juga tidak kalah bersaing dengan produk luar, baik dari segi desain dan kualitas. Pemerintah kota mewajibkan seluruh ASN di Kota Bogor setiap hari Selasa untuk menggunakan produk lokal, dan bukan asal produk lokal, tapi produk lokal yang betul-betul perlu kita dorong. Ya, anak-anak muda dengan distronya, clothingnya dan sebagainya. Dan akan ada kebijakan penataan kampung distro di Ciheuleuit, ada pasar juga yang kita siapkan untuk produk lokal, dan festival-festival lokal 3 kali setahun kita buat. Kemudian yang besarnya adalah pengadaan barang dan jasa. Kita akan targetkan sekarang sudah 85%, nanti harusnya bisa menjadi 90% minimal di tahun depan. Selain memakai pakaian buatan lokal, perwali ini juga mengatur ketentuan pakaian dinas ASN di hari lain, seperti memakai baju pangsi Sunda setiap hari Kamis dan memakai batik setiap hari Jumat. Wali Kota Bogor juga ingin langkah yang baik bagi pemulihan ekonomi bisa didorong menjadi kebijakan yang lebih besar lagi, agar berdampak luar biasa, termasuk juga dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang terdiri dari 98 kota dengan total jumlah ASN sebanyak 4 juta. Aturan Wali Kota Bogor ini mendapat berbagai macam respon dari sejumlah warga Indonesia. Selain membantu dalam sektor pembelian, Pemkot Bogor juga memberikan fasilitas dan kemudahan lain bagi pelaku UMKM, perdagangan dan industri lokal dengan memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan ekonomi melalui digital marketing, cara branding, pengemasan, juga digencarkannya pameran-pameran produk lokal di setiap tahunnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Dalam peraturan wali kota atau perwali yang diterbitkan Wali Kota Bogor, Bima Arya mewajibkan bagi pegawai aparatur sipil negara di Kota Bogor untuk memakai pakaian kasual dengan produk lokal setiap hari Selasa. Sebelumnya aturan serupa juga telah diberlakukan lebih dulu, di mana setiap hari Kamis para pegawai memakai pakaian tradisional Sunda atau pangsi, dan setiap hari Jumat mengenakan batik. Seperti apa sebenarnya teknis pakaian dinas baru pegawai ASN di Kota Bogor ini? Kita tanyakan langsung kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat pagi, Bima. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Bima. Ini gimana penerapan kemarin, sudah melihat di lingkungan Pemkot, apakah sudah banyak sekali warna-warni gitu di sekitar? Ini minggu kedua. Minggu pertama saya lihat waktu itu memang masih pada level kepala dinas, kepala bagian gitu ya, camat dan lurah. Nah, Selasa kemarin saya lihat sudah mulai dipakai juga local pride ini, produk-produk lokal ini sama staf-staf yang lain. Jadi kita dorong ASN ini untuk pakai produk lokal yang perlu didorong, perlu dibantu yang masih merintis. Jadi bukan asal produk lokal gitu loh, kan ada brand-brand lokal yang sudah sampai ke mall, sudah punya banyak gerai, ya bukan seperti itu. Tapi target kita adalah yang sedang merintis. Sepatunya harganya 200.000 sampai 300.000, baju juga antara 100 sampai 200.000 gitu ya, kacamata 150, 175.000, kira-kira begitu. Jadi yang dari ujung kaki sampai ujung kepala total bisa maksimal hanya 500.000, kira-kira begitu. Nah ini yang mau kita dorong untuk dipakai oleh ASN setiap hari Selasa.
Oke, Kang Bima, ini kalau sebagai orang luar orang Bogor gitu juga pasti bingung ya. Jadi seperti apa sih teknisnya itu? Apakah kemudian memang produk-produk ini dikumpulkan oleh koperasi di lingkup Pemkot begitu, kemudian para ASN boleh belanja di sana, atau ada memang tempat khusus yang dikhususkan bagi para ASN kalau mau belanja UKM di sini aja, atau mereka bebas? Wali Kota menerbitkan edaran panduan tentang definisi produk lokal. Kemudian ada lampiran di mana di situ kita menginformasikan produk-produk lokal apa saja yang ada di Bogor. Kalau di Bogor ini ada beberapa sentra produk lokal ya, seperti di daerah Bogor Baru, Jalan Sancang, dan juga daerah Cihulet gitu. Nah di situ kita dorong warga ASN untuk beli produk di situ. Nah kemudian kita juga bantu para pengusaha muda ini kebanyakan anak-anak muda umur 20-an rata-rata. Ya 20-an, 30-an lah. Nah, kita dorong mereka untuk dibantu juga, difasilitasi, dikasih pelatihan digital marketing, kemudian dibantu untuk mengelola koperasi, ya, badan hukum yang lebih profesional, dan juga kita bantu untuk buat event-event tetap selama setahun. Ya, saya minta bahkan ada event yang dilakukan di Balai Kota, jadi bisa kita buat Balcloth, ya, Balai Kota Clothing, kira-kira gitu. Wah, hebat itu, Mah. Oke, nah Kang, tapi kalau misalnya kita bicara soal produk dari Bogor, memang sebenarnya sudah cukup banyak loh ini kalau saya lihat begitu sejauh ini ya, produk-produk kreatif lokal pun juga sudah banyak. Tapi apa latar belakang yang kemudian akhirnya ini harus semakin digalakkan gitu? Apakah memang serapan karena pendapatan pasca pandemi ini belum terlalu bergeliat atau seperti apa? Justru karena kita melihat yang membantu Kota Bogor itu recover ekonominya di masa pandemi dan setelah pandemi adalah UMKM. Data-data menunjukkan bahwa UMKM ini menggeliat. Ada tren kuliner yang justru bangkit di masa pandemi. Ini kan menarik. Ya, kemudian outlet-outlet produk lokal mulai diminati anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang banyak yang nggak branded lagi, nggak terpesona dengan produk-produk luar. Jadi mereka bangga dengan produk lokal dan ada komunitasnya gitu. Jadi kita hitung-hitungan kita kalau ASN bisa berada di garda terdepan, karena kan ASN ini nggak terdampak gajinya. Kalau pengusaha lain barangkali terdampak pandemi, ASN ini nggak berkurang gajinya gitu. Dan nggak terlalu mahal juga kan belanja ini. Jadi ASN ini bisa menjadi motor yang paling depan. Dan Bogor ingin menjadi terdepan lah dalam mencontohkan promosi dari local pride ini. Ya, kita bayangkan kalau ada di 98 kota, 4 juta ASN di mana-mana, masing-masing belanja seperti apa. Di Kota Bogor aja saya hitung ya, untuk sekali belanja tadi 500.000 dikali sekitar 7.000 ASN kurang, ini jumlahnya hampir 3,5 miliar gitu. Itu baru satu kota dan satu kali gerakan. Belum lagi kalau kita continue. Nah, belum lagi di Kota Bogor ini bisa ada 3 hari. Nah, ini teman-teman kepala daerah tentu paham tentang aturan pakaian dinas gitu ya. Kita punya diskresi, kita punya kewenangan. Nah, kalau di Bogor bisa 3 hari. Selasa pakai produk lokal, casual, kemudian Kamis pakai baju Sunda, dan Jumat bisa pakai batik atau etnik. Jadi 3 hari dalam seminggu, ASN itu bisa membantu produk lokal. Kan itu dahsyat sekali dampaknya bagi ekonomi warga. Oke, Kang Bima, ini meskipun memang sangat positif, tapi ada respon dari warganet begitu seperti biasa ya, netizen gitu kan banyak yang kasih respon gitu. Di antara mereka mengatakan kalau begini, nah Kang, tapi ini izin tanya, kalau misalkan ini produknya ini sendiri itu apakah semuanya sudah disubsidi oleh pemerintah atau ini semua pengeluarannya dari karyawan gitu? Ini cukup banyak nih di Twitter, Kang, atuh. Ya, masa disubsidi yang benar aja? Ya, kan karyawan itu juga semua punya gaji dong. Ya, punya gaji. Seperti biasa aja ini gitu, seperti biasa. Ya, mereka kan juga sering belanja. Ya, masa nggak belanja gitu ya? Jadi ini tidak memberatkan, saya kira, tidak memberatkan. ASN itu sudah punya anggaran sendiri untuk beli baju. Ya kalau kita minta beli brand-brand mahal ya pasti memberatkan. Ini kan brandnya murah aja, murah gitu. Bahkan bisa di bawah 100.000 juga gitu ya. Dan ini juga tidak sana bukan himbauan gitu. Yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah memberikan komitmen untuk reward and punishment gitu. Kita udah ada tuh sistem tunjangan kita, TPP bagi ASN, tunjangan kinerja kan udah ada. Jadi itu begini, kalau ASN kerja lebih keras, kerjanya bagus, dapat insentif banyak, maka bisa belanja. Kan gitu logikanya. Oke. Nah, kalau imbauan dengan menggunakan produk lokal ini ada punishment-nya nggak kalau misalkan tidak mengikuti imbauan, Kang?
Ya nggak ada lah, nggak ada punishment ya. Tapi kita lihat yang namanya himbauan itu biasanya ditaati, namanya ASN gitu ya. Ya hukumannya adalah hukuman sosial. Ya saya biasanya sidak gitu. Hari Selasa kalau rapat saya cek dari ujung kaki sampai ujung rambut produk mana. Ya kalau nggak pakai paling diingatkan dan diketahui oleh teman-temannya. Ya, lama-lama juga pakai. Gitu. Sama seperti perda kita kawasan tanpa rokok gitu ya. Ya nggak ada punishmentnya kecil-kecil aja gitu. Tapi lama-lama terbiasa juga. Mantap, oke. Semoga ini semakin ditambah harinya, semoga di lingkungan Pemkot dan juga sekitar pun semakin beragam begitu ya produk yang digunakan ya. Terima kasih Wali Kota Bogor, Bima Arya sudah bangun sama sampai Indonesia. Sehat selalu, Kang Bima, terima kasih. Baik, kami akan kembali usai pemirsa dengan informasi dan untuk Anda tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan mari kita memakai pakaian dan produk lokal lainnya seperti sepatu, tas, dan yang lainnya setiap hari Rabu sebagai wujud kebanggaan kita terhadap produk buatan Indonesia. Semoga Hari Bangga Buatan Indonesia akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin besar, yang mencintai dan menghargai karya, kreativitas, dan inovasi produk karya anak bangsa. Nah, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Bogor mengaku senang dengan adanya kebijakan baru yang diterbitkan Wali Kota Bogor. Menurut mereka, dengan mengenakan pakaian hasil produk lokal, maka saya langsung dapat meningkatkan industri perdagangan masyarakat. Bahkan dengan mengenakan produk lokal dirasa membanggakan, karena produk lokal tidak kalah bagusnya dengan produk luar atau impor. Sebenarnya tanggapan mereka kita simak bersama. Ya kalau kita sih senang ya menyambut kebijakan ini karena ini kan kalau untuk tujuan besarnya yang meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi di lokal. Tapi kan memang nggak hanya di Kota Bogor karena kan brand lokalnya juga brand lokal dari Indonesia lah yang penting. Ya kalau saya ini sebenarnya masih termasuk terjangkau ya karena mungkin sekitar 500 sampai 600 ribuan kalau dari mulai baju sampai ke sepatu. Pasti ya, jadi sekarang yang tadinya kita, ternyata yang tadinya kita pikir ini produk luar gitu. Pas kita tahu, ini produk dalam negeri, kita juga jadi bangga. Ternyata ini sudah banyak yang pakai juga gitu ya. Sudah orang pakai, ternyata ini produk dalam negeri ini. Kita pikir tadinya produk luar gitu kan. Ternyata banyak loh produk-produk dalam negeri. Dan siapa lagi kalau bukan kita gitu yang pakai gitu. Ya harganya juga terjangkau jauh lah ya gitu masih kalau kemarin sih mungkin Pak Wali dengan nilai sekian kita udah bisa lengkap nih dari atas bawah, kalau produk luar kan belum tentu. Senang karena sekarang produk lokal juga kualitasnya udah bagus ya dan udah nyaman juga dipakainya gitu, jadi kitanya juga senang makainya. Harganya affordable banget, mendukung banget ya biar UMKM atau produk-produk lokal itu bisa ekonominya bangkit gitu, apalagi setelah pandemi COVID kan, jadi kita membantu juga lah gitu. Oke, kita sudah melihat tadi ya sebenarnya gambarannya contoh di lingkungan Pemkot Bogor. Kita melihat macam-macam sekali dari tote bag-nya, terus kemudian ada kemejanya, kita melihat juga macam-macam ya. Ada juga dari yang motifnya tenun, ada juga motifnya batik. Bahkan di sepatunya pun kalau di Indonesia itu macam-macam loh pemirsa. Bahkan kalau kita lihat udah sneaker yang biasa warna putih, polos itu kemudian dikreasikan dengan gambar misalnya seperti gambar candi, atau misalnya diberikan tempelan seperti tenun dan juga lainnya. Jadi kita melihat bahwa macam-macam sekali ternyata produk Indonesia itu ya. Nah pertanyaan terbesarnya bagaimana kemudian implementasi aturan baru ini, apakah semuanya sudah bisa diterima oleh masyarakat atau ada catatan tertentu yang perlu untuk kita bahas. Kita sudah lalu bersama dengan kami Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Saya akan coba sapa. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Marvin. Iya, Mas Faisal, kita melihat aturan pakaian dinas ASN di Kota Bogor ini ya semakin digalakan. Sebenarnya tujuannya baik, yakni meningkatkan UMKM kita. Dan hal ini pun juga kalau kita bisa bilang patut diapresiasi ya. Tapi kalau pertanyaan terbesar saya, apakah cara ini efektif untuk bisa benar-benar meningkatkan UMKM dan juga meningkatkan kecintaan kita terhadap produk lokal Indonesia? Ya, secara konsep sangat bagus menurut saya ya. Kenapa? Karena kita
tahu bahwa ini fokusnya adalah UMKM lokal Kota Bogor ya. Dan yang membentuk daripada ekonomi ya, ekonomi kita secara nasional maupun juga Kota Bogor itu sebagian besar adalah UMKM. Nah, approach yang sering kali dipakai untuk UMKM lokal ini kan macam-macam ya. Sebetulnya pertamanya misalnya masalah bantuan pendanaan ya, kemudian bantuan dari sisi technical assistance, bantuan teknis, dan juga dalam hal meng-create demand ya, atau meningkatkan daya beli terhadap produk lokalnya. Nah, jadi ini prioritas untuk atau mengharuskan membeli produk lokal ini adalah bagian untuk menciptakan demand khusus untuk UMKM lokal ya. Jadi ini salah satu strategi yang sangat bagus ya terobosannya menurut saya gitu. Dan kalau ini bisa terus konsisten dilakukan, nah ini saya rasa dampaknya akan sangat besar ya. Karena setelah pandemi, dari berbagai macam survei yang kita lakukan terhadap UMKM, bukan hanya di Bogor tapi juga di Indonesia, kebanyakan masalahnya yang paling besar adalah masalah permintaan dari sisi demand ya. Dan oleh karena itu pendampingan secara dari sisi pendanaan dan juga teknis ya, ini harus diutamakan dari sisi demand-nya juga. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meng-create demand, salah satunya adalah dengan ini. Nah, kalau kita melihat dari sisi konsep artinya sangat bagus ya. Tapi yang perlu menjadi catatan bagaimana masalah teknis implementasinya ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu menjadi perhatian ya. Pertama, dari sisi aturan main yang jelas ya secara teknis. Aturan main ini termasuk misalnya definisi produk lokal yang harus dibeli itu seperti apa sih ya? Apakah yang brandnya lokal ataukah bukan hanya brand tapi seluruh kandungannya lokal. Nah, ini kan tidak gampang ya, karena dalam pembuatan satu produk ini bahan bakunya itu bisa dari macam-macam dan bisa jadi bukan hanya dari setempat ya, dari asalnya dari lokal Kota Bogor misalnya, bisa jadi ya di Kabupaten Bogor atau bisa jadi lebih luas. Nah, jadi definisinya dulu ya, apakah brand lokal saja ataukah kandungannya. Karena kalau kita misalkan berkaca, ada aturan sejenis yang diberlakukan dalam tingkat regional di ASEAN, itu dia ada istilahnya lokal konten sekian persen. Nah, itu jadi salah satu pendefinisian yang jelas ya, yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah dari sisi mekanismenya sekarang ya. Apakah pembelian langsung oleh individu dan bagaimana pengawasannya, mengawasi bahwa ASN benar-benar membeli produk lokal, bagaimana kalau kemudian ada ASN yang tidak membeli produk lokal, bagaimana penegakannya, aturan mainnya harus jelas gitu ya. Karena kalau tidak jelas, nah ini efektivitasnya menjadi berkurang ya. Dan ini terus terang tidak mudah juga ya, karena untuk mengawasi ini perlu ada mekanismenya. Ya, apakah nanti mekanismenya misalkan melalui secara digital ya, kalau misalkan Kota Bogor siap untuk itu, nah itu salah satu opsinya ya, atau seperti apa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Mas Marvin. Oke. Mungkin itu juga benar menjadi perhatian ya, karena kita ada beberapa produk impor pun juga kalau dilihat secara detail tuh crafted in Indonesia begitu, akhirnya kemudian dikirim lagi ke luar begitu ya. Itu kan kemudian harus lebih ulang begitu ya. Nah, tapi kalau menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengenai beban kepada ASN begitu ya. Mas Faisal, ini banyak sekali yang mengomentari bahwa nah ini pakai gaji sendiri apakah tidak membebani begitu kan. Satu sisi kita melihat tidak semua produk Indonesia itu harganya bisa kita katakan low cost. Bahkan produk-produk artisan pun juga bisa dikatakan setara dengan harga impor atau bahkan lebih begitu. Betul. Nah, makanya saya rasa ini tidak bisa berdiri sendiri kebijakan ini. Karena kalau kaitannya dengan kualitas berarti harus ada kebijakan yang memang memperbaiki dari sisi kualitas produk lokal. Itu jadi pendekatan dari sisi supply produknya sendiri ya. Kualitasnya terutama, dan juga kaitannya dengan competitiveness dari sisi harga. Yang ini adalah pendekatan dari sisi demand creation-nya. Nah, jadi memang harus dua-dua gitu. Karena kalau tidak nanti yang konsumennya tentu saja akhirnya ada lebih banyak dirugikan kalau seandainya nanti kualitasnya ternyata jauh dibandingkan dengan kualitas yang bukan produk lokal ya. Apalagi dengan produk dari luar negeri misalnya, kan kita tahu bahwa banyak produk-produk luar ya, terutama misalkan dari Tiongkok yang punya harga lebih kompetitif, kualitasnya juga bagus ya, karena mereka didukung oleh berbagai macam kebijakan pemerintahnya di sana, mulai dari potongan pajak, mulai dari logistik yang lebih murah dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk berkompetisi dengan itu
Jadi agak jauh gapnya. Nah makanya dari sisi selain demand creation juga harus ada perbaikan dari sisi supply. Itulah pentingnya tadi adalah technical assistance ya. Jadi itu satu hal. Yang kedua juga apakah membebani ya ASN atau tidak. Makanya saya rasa ini juga tadi dari sisi implementasi teknisnya ini perlu ada banyak pertimbangan cost dan benefit ya. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan tahapan yang penting ya. Jadi tahapan yang penting. Menurut saya yang lebih bisa dikontrol sebetulnya dan lebih potensial itu adalah dimulai dulu dari procurement Pemdanya. Ya, jadi procurement secara institusi ya. Jadi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Itu yang akan lebih mudah dikontrol ya daripada individu ASN-nya. Ya, jadi kita perlu tahapan-tahapan yang lebih realistis sebetulnya. Kalau dimulai daripada institusinya, satu ini lebih mudah dikontrol ya. Yang kedua porsi besaran belanjanya juga besar. Contoh misalkan APBD di Kota Bogor itu nilainya 2,52 triliun untuk tahun 2022 itu cukup besar ya, sangat besar untuk bisa nanti kalau diarahkan untuk membeli produk-produk lokal. Ya ini sangat besar sekali sebagai demand captive demand untuk UMKM Bogor gitu. Nah itu lebih bisa terkontrol. Nah lalu kalau ini sudah sukses, nah baru diterapkan kepada masing-masing individu ASN. Menurut saya seperti itu. Karena ini akan lebih individu itu lebih kompleks ya, baik cara penegakannya maupun juga mekanisme nanti pengawasannya gitu. Kalau saya sih melihatnya dari sisi itu, Mas. Mas Faisal, terakhir kalau kita bicara soal secara keseluruhan kita tarik garis besar, memang tujuannya untuk meningkatkan kecintaan kepada produk UMKM, meningkatkan penghasilan pula begitu ya. Tapi kalau dalam segi dengan meningkatkan kecintaan menggunakan produk itu apakah cukup untuk bisa benar-benar menggairahkan kembali pendapatan dari UMKM ini? Atau ada langkah lain yang bisa ditempuh tentunya untuk Pemkot Bogor untuk bisa semakin meningkatkan baik dari produksi, baik juga dari kecintaan terhadap brand UMKM ini? Oh, kalau caranya macam-macam. Tadi saya sudah jelaskan kan ada pendekatan dari sisi supply, pembiayaan maupun juga demand. Nah, demand salah satunya ini. Dan ini salah satu yang paling bagus menurut saya. Hanya saja dia memang harus betul-betul efektif ya. Saya bandingkan misalkan kalau kita bandingkan dengan masyarakat Jepang itu sangat fanatik sekali dengan produk lokalnya. Sehingga produk dari luar, terutama misalkan contohnya adalah beras ya. Walaupun harganya mahal, masyarakat Jepang tetap beli beras dari buatan Jepang. Ya, jadi itu yang membantu juga daripada perekonomian para pelaku ekonomi di Jepang. Nah, cuma kan masyarakat kita tidak seperti Jepang ya dari sisi preferensi produk lokal atau dalam negeri atau luar negeri. Nah, untuk membangun rasa cinta tersebut ya, ini harus ada contohnya dulu. Nah, harus dimulai dari pemerintah dulu menurut saya. Jadi pemerintahnya dulu yang menerapkan, baru masyarakatnya. Kalau pemerintahnya sudah bisa menerapkan dengan baik, dengan efektif, nah ini bisa menjadi role model bagi masyarakat gitu. Jadi akan susah untuk membangun kecintaan dalam negeri kalau pemerintahnya sendiri tidak memberikan contoh gitu. Jadi saya rasa ini satu langkah awal yang bagus gitu ya untuk kemudian kita harapkan nanti masyarakat Bogor dan juga kalau bisa tertular di daerah yang lain ini kemudian mencintai produk lokal ya. Oke, baik, terima kasih Mas Muhammad Faisal, Direktur KOR sudah bergabung bersama kami di Sama Indonesia. Terima kasih Mas. Selamat pagi.